Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyatkina. Sadaqallahul azim, sadaqar rasul. Shaimin shaimat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Ittihad yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana-mana masjid mushola lagi krisis shaf, karena memang shafnya banyak yang sholatnya habis-habisan. Ini memang dilema dari dulu seperti ini. Jadi kalau umat sekarang ini ditanya sudah berapa hari perjalanan Ramadan hari ini, Pak? Berapa? Ibu, berapa hari Bu Ramadan hari ini, Bu? Alhamdulillah, ternyata di sini pandai menghitung hari. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau saja kita tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka kita tidak pernah menghitung sudah berapa hari perjalanan Ramadan. Kita tidak akan pernah menghitung kapan akhirnya bulan Ramadan, bagaimana Ramadan ini yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kita masuk pada kategori orang-orang yang beriman, yang orang-orang beriman ini dipanggil oleh Zat yang meletakkan keimanan, yang memberikan amanah keimanan kepada kita, dua sifat yang berbeda, takwa dan nafsu, yang hari ini kita sedang diuji semuanya oleh Allah. Asyam punya makna imsak, menahan, menjaga, membatasi, melindungi, mempertahankan dari segala sesuatu yang akan bermasalah hubungan kita kepada Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjaga hubungan kita kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjaga hubungan diri kita kepada kita. Ini makna sesungguhnya daripada asyam, berpuasa. Ketika kita sudah mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala, berarti kita sudah membuat satu perjanjian, diri kita kepada Allah, diri kita kepada sesama, diri kita kepada diri kita, untuk memberikan yang terbaik. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya. Illa siyam, ketika bicara untuk dirinya ada muamalah di sana. Salat kita buat kita, sedekah kita buat kita. Tapi ketika Allah berbicara illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu buat aku, maka kita sudah siap-siap buat satu perjanjian kepada Allah bahwa puasa kita hari ini kita akan berikan yang terbaik kepada Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidaklah sekali-kali Allah akan berikan yang terbaik sebelum kita berikan yang terbaik kepada Allah. Beberapa hari ke belakang, awal-awal di mana perjalanan menuju akses masuk ke masjid mushola, Masya Allah susah, Pak. Kadang-kadang ada tulisannya mohon maaf jalan Anda tertutup karena ada sholat taraweh. Tapi sekarang tulisannya udah berubah, silakan jalan yang sholat taraweh kagak ada. Tapi alhamdulillah saya ngeliat di sini shopnya masih mentok sampai ke depan itu. Masih ada beberapa potong di belakang itu, alhamdulillah. Bahwa pembentukan ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan prestasi.
Prestasi apa saja, bukan hanya sekedar prestasi yang kita dapatkan, tetapi kreativitas kita di dalam bulan Ramadan ini, inilah yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang prestasinya hebat tapi tidak punya kreasi. Kalau kita lihat, maaf Pak, sekarang pemimpin kita Masya Allah, ada yang kreativitasnya bagus, prestasinya nggak bagus. Ada yang prestasinya bagus, kreatifnya nggak bagus. Sekali ada sholatnya rajin pemimpin kita, tetapi kagak mau naik-naik. Cuma naiknya masalah ibadahnya hebat, tapi tidak punya kreativitas. Kalau masalah amanahnya, amanah, tetapi sulit untuk diangkat, kalah kemampuannya dengan orang-orang yang memang bukan muslim. Enggak diangkat sama-sama agamanya, diangkat kagak punya kemampuan. Saudara, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini yang dibentuk begitu hebat, saudara, kreativitas semua kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap di antara kita ini Allah ingin tunjukkan kepada kita kreativitas dan prestasi kita dalam 3 hal utama tadi. Yang pertama adalah kreativitas dan prestasi kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan hubungan muamalah yang begitu indah yang selama ini centang perenang di antara kita, karena partai kita terpecah belah, karena organisasi pun antara NU dengan Muhammadiyah terpecah belah kita. Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang punya prestasi untuk menciptakan bagaimana kadar umat Islam ini benar-benar innamal mu'minuna ikhwah. Selalu yang kita bicarakan sekarang masalah-masalah yang kecil saja, saudara. Artinya, bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan satu amanah Allah. Kalau sudah berbicara masalah membatasi diri, menjaga diri kita, kemudian bagaimana kita berprestasi kepada Allah, adalah satu upaya kita, bahwa ibadah-ibadah puasa Ramadan ini bukan ibadah yang main-main. Bukan seperti sinetron, ketika kita melakukan satu acting ini bisa kita pertahankan untuk melaksanakan satu berbagai macam kegiatan hidup. Tidak. Ibadah puasa Ramadan ini tidak bisa dilakukan acting. Oleh karenanya ibadah puasa ini adalah siril ibadah. Kalau sholat, Masya Allah, orang sholat kelihatan khusyuknya Pak, sampai miring-miring kajang ke ikan cupang. Kelihatan, wah khusyuk itu orang sholatnya, kenapa sampai miring-miring, tengleng-tengleng. Orang yang zakat kelihatan kebagian 16 kampung 7 kelurahan kebagian itu. Orang yang pergi hajinya 1, yang nganterin 16 kampung 7 kecamatan. Tapi tidak ada orang yang melaksanakan ibadah puasa ini kelihatan, saudara. Karena siril ibadah maka diberikan untuk siapa? Kemudian diberikan kepada zat yang tidak kelihatan. Maka wajarlah ibadah ini Allah berikan pahala yang berbeda. Jadi ketika kita sudah katakan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi taala, maka di sini kita sudah siap-siap mempersiapkan diri kita, membersihkan cangkir hati kita yang Allah siapkan nafsu dan takwa ini untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, kepada manusia dan kepada diri kita. Kan sejarah mencatat bagi kita, Pak. Pak, tinggal 7 menit lagi, Pak, ya. Masalahnya cuma 15 menit ini. Jangan capek. Baik, saudara. Sejarah panjang kan memberikan catatan 300 sekian Rasul, Bang. Kok Rasul begitu banyaknya? Padahal Rasul kan cukup aja 25, cukuplah kalau sampai 313. Uang 25 saja orang-orang Ittihad apalnya juga pada bingung. Rasul yang ke-8 siapa, Pak? Kan pada bengong. Yang ketiga, yang kelima, yang ke-11, yang apalagi kalau 300 sekian, bingung. 25 aja kita udah bingung ini. Ya. Lalu oke lah, nggak usah 300 sekian, 25 saja. Kenapa sih sampai begitu banyaknya yang wajib kita imani, dan ada masalah apa sih sampai sekian banyaknya Rasul ini diutus oleh Allah? Karena dalam perjalanan umat-umat Rasul dengan peradaban yang berbeda, mereka menghadapi 3 masalah utama. Masalah utama manusia kepada Allah dalam beribadah, manusia kepada manusia dalam muamalah, manusia kepada dirinya di dalam memenuhi kebutuhan tentang hukum. Oleh karenanya, saudara, di dalam bulan Ramadan ini adalah refleksi bahwa inilah umat yang terbaik yang bisa menyelesaikan semua permasalahan ini.
Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah akan ciptakan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah kepada Allah, akhlakul karimah kepada manusia, akhlakul karimah manusia kepada dirinya. Kalau bentukan Ramadan ini sudah mengawali akhlakul karimah, maka akan tercipta umat baginda Rasul, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, menjadi umat yang ikhlas. Umat yang ikhlas itu nggak perlu banyak orang yang sholat taraweh, yang penting dia sholat. Ini ukurannya. Dia mau masjid ini penuh, mau 3 orang sholat taraweh jadi. Sholat taraweh nggak perlu diliatin orang, nggak perlu diliatin sama mertua, nggak perlu diliatin sama besan, nggak perlu diliatin sama mantu. Nggak pencitraan saudara kalau orang yang ikhlas. Dan dia nggak sibuk perhatiin orang yang sholatnya tangannya diunyeng-unyeng gitu Pak, nggak sempat tuh Pak. Yang wakbar dan dia nggak sempat gitu. Kenapa? Orang-orang yang dari akhlakul karimah mulia, di akhlakul karimah mulia kepada Allah, kepada manusia dan kepada dirinya di dalam bulan ini terbentuk, maka dia menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu nggak sempat mikirin orang lain, dia lagi mikirin dirinya kok. Orang yang ikhlas itu wahwa makum aina makuntum, di mana saja kamu berada, ada CCTV Allah yang selalu memandang kita, saudara. Jadi kita sulit untuk menilai ibadah siapa yang terbaik pada malam hari ini. Hatta saya, saudara, pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, nggak jaminan. Kebetulan saya suruh diri di sini aja, saya pakai pakaian begini. Balik, saudara. Pembentukan Ramadan ini menjadikan manusia-manusia yang berakhlakul karimah, kemudian manusia-manusia yang memiliki ikhlas, dan pada akhirnya dia akan menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur itu bukan orang yang pencitraan, Pak. Oh, sekian manusia senang dan cinta dengan saya, suka dengan saya, mengelulukan saya. Kan mereka nggak tahu saya siapa. Pada saat mereka senang, pada saat mereka cinta, mereka suka dengan saya. Karena pada saat itu saya sedang ditutup keburukan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bukan bulan berpura-pura, saudara. Karenanya ibadah puasa Ramadan ini tidak bisa dideteksi, saudara, nggak bisa dilihat. Oh, Ustadz Rahimin puasanya hebat. Lalu taunya dari mana? Itu ngeludahnya udah 14 kali. Gak jaminan, saudara. Orang yang puasa ini banyak meludah, gak ada jaminan. Tidak ada orang yang bisa menilai begitu hebatnya kapasitas di dalam bulan Ramadan. Orang bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu baik. Saudara, kalau orang sudah punya akhlakul karimah, dia ikhlas, dia jujur, rajin muhasabah. Kalau sudah rajin muhasabah, selalu meneteskan air matanya. Di detik-detik perjalanan, berapa hari ini Ramadan sudah? Berapa hari? Tuh masih ngingetin lagi kan. Saya bilang apa? Jangan diingetin. Kepikiran. Ya, 3 menit lagi. Ada satu kisah, saudara, bahwa Ramadan menjadikan kita orang yang punya akhlakul karimah atas kepercayaan yang Allah berikan. Yang kedua adalah ikhlas, ketiga jujur, keempat adalah rajin muhasabah, gampang meneteskan air mata atas silap salah dosanya kepada Allah, kepada manusia, kepada dirinya. Ada satu kisah yang menarik ditutup daripada khutbah saya hari ini. Umar bin Khattab ketemu dengan seorang anak muda. Dia ini jadi pengembala domba, jadi budak. Sekali waktu anak ini bekerja dengan satu majikan yang dombanya dari mulai sedikit sampai jumlahnya sekian banyak. Umar bin Khattab bilang, wahai anak muda, aku butuh 1 ekor dombamu, aku bayar dengan berapapun harga yang kau minta. Nanti satu saat kalau bos mau hitung 1 onta hilang, bilang saja, dimakan dan diterkam serigala. Apa kata anak muda bilang ini? Ya Syekh, inni aina Rabbi. Sesungguhnya di mana Tuhanku? Walakin wa huwa makum aina ma kuntum. Tetapi Allah itu kan di mana saja kamu berada, Allah ada melihat kamu. Saudara, Umar bin Khattab, saudara, meneteskan air matanya mendengar penjelasan seorang anak muda yang menggembala kambing begitu banyak. Ketika ditawari dengan harta, saudara, dia katakan, di mana Tuhanku? Padahal Tuhan itu kan di mana-mana ada. Setiap aku ada, di sanalah Allah ada. Saudara, kalau ada sosok pemimpin yang bisa begini menyelamatkan sekian banyak domba, Indonesia aman dari korupsi, saudara. KPK nggak bakal kebingungan, 400 triliun sekarang lagi pusing. Ramadan mengajarkan kita orang punya akhlakul karimah.
Ramadan menjadikan kita orang yang ikhlas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada ada sisi tepi Allah. Mereka tidak akan mengambil haknya. Belajar dari nawaitu samagadin an adai fardhi syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Ini aqua saya yang punya, saya yang beli dengan harta saya, dengan tenaga saya, dengan keringat saya. Tapi ketika saya ingin bekali diri kala, saya sudah katakan ini imsak, saya menahan diri hanya untuk Allah. Saya menahan diri agar tidak cacat hubungan saya kepada Allah. Allah mengawasi saya. Saya menahan diri agar saya bisa punya hubungan yang indah kepada sesama. Saya menahan diri atas hukum-hukum yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini. Maka yang halal untuk Allah siang hari menjadi haram, saudara. Lalu ketika kita katakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dihalalkan oleh Allah. Tapi kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu. Lihat Pak, nanti atau tadi atau kemarin atau entar, orang yang buka puasa pakai ilmu ikutin Rasulullah, dengan yang tidak pakai ilmu beda. Kalau yang buka pakai ilmu ikutin sunnah Rasul, bukannya nggak banyak, korma satu makan selesai, ambil air aqua, baca doa banyak, baca doanya, bukan makannya banyak. Itu kalau nasi bok belum selesai, belum pastel 2, lontong 4, risol 1, bihun 1 mangkok, kolak 1 gelas, selesai. Sholat tarawehnya kelihatan. Nah, di dalam bulan Ramadan yang dihadapi oleh umat masa lalu 3 masalah utama: manusia kepada Allah, manusia kepada manusia, manusia kepada dirinya. Ini dijadikan PR oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku adalah kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umatku ini orang-orang ahli ittihad adalah umat yang terbaik yang bisa menyelesaikan 3 masalah utama yang pernah dihadapi oleh peradaban umat Rasul masa lalu cuma dengan 1 bulan selesai tuntas, tas. Di dalam bulan Ramadan ini sudah jam 8 kurang 2 menit masih kumpul, saudara. Kenapa? Karena hari ini kita telah memberikan kepada Allah yang terbaik. Kita tidak mau selesai Allahumma laka sumtu, selesai urusan kita kepada Allah. Tidak, masih ada niat kita besok mempersiapkan nawaitu samagadin an adai fardhi syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala, bahwa yang kita akan berikan kepada Allah keberlangsungan setiap hari. Kita jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, hubungan diri kita kepada diri kita tentang hukum. Tuh hebatnya tuh Ramadan. Jadi saudara, Ramadan ini menyelesaikan indahnya kebersamaan. Yang kedua adalah muamalah kita hebat, saudara. Kita tidak bicara masalah partai, kita tidak bicara masalah golongan zikir mana, kita tidak bicara suku. Annas kulukum li adam wa adam min turab, la fadla li arabiyina ala ajamina illa bitaqwa. Semua tidak ada yang membedakan, walakin yanalu taqwa. Yang penting adalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang menjadi taruhan kita di dalam bulan Ramadan. Kalau sudah kita siam, berarti kita sudah menahan semua ini. Yang kita tahan hubungan kita kepada Allah. Dan di dalam bulan Ramadan pun kita menyelesaikan semua masalah utama kita. Yang 11 bulan ke belakang ini kita banyak melanggar aturan-aturan Allah, maka masuk bulan Ramadan kita kembali kepada nikmat utama, menyelesaikan masalah utama yang ketiga, manusia kepada dirinya. Tentang apa? Tentang hukum. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan kita kali ini akan menjadikan orang-orang yang punya kreativitas dan prestasi di dalam rangka memperbaiki apa? Memperbaiki akhlakul karimah diri kita kepada Allah. Yang kedua, memperbaiki akhlakul karimah kita kepada sesama di dalam bermuamalah. Dan di dalam bulan Ramadan, akhlakul karimah yang terakhir adalah diri kita bisa benar-benar mentaati aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Dan pada akhirnya saudara, muamalah yang terindah adalah kebersamaan kita dalam rumah tangga. Istri dan suami 11 bulan berpecah makan di mana dengan tidak pakai doa, bahkan makanannya berbeda. Ketika masuk bulan Ramadan, satu waktu yang sama kita kumpul dengan makanan yang sama, berhenti dengan waktu yang sama, dengan doa yang sama, dan memulainya dengan waktu yang sama. Indahnya kebersamaan umat baginda Rasul. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.